bukan sebenarnya. Surat ke-9 keberapa ya? Ke-87, ya. Iya. Saya buka. Surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Monggo, Os jenengan. Ya. Monggo Dok, dimulai. Iya. Iwin dulu ya. Iya. Surat Bismillahirrahmanirrahim. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Ya. Jadi kita memang harus selalu mensucikan Allah ya Ustadzah dari segala hal-hal yang tidak layak untuknya. Ya, betul. Jangan sampai menuduh Allah itu punya anak. Jangan sampai Allah itu dituduh tidak puasa. Maka dari itu kita sebagai orang yang insya Allah diberi oleh Allah pemahaman dengan tuntunan Al-Qur'annya, maka apapun yang kita rasakan semuanya atas izin Allah, dan apapun yang menimpa kita semuanya sudah ada dalam ketetapan Allah. Maka dari itu ketika kita mohon makhraj pun atau solusi pun tetap kita kembalinya kepada Allah. Insya Allah ya, amin. Seperti itulah. Oke, lanjut. Sebenarnya kata Dokter Dia itu, dan memang saya ingat di ayat 6, Dok. Iya betul, ayat 6 ya. Iya ayat 6. Ini sudah kelihatannya kemarin dulu. Sudah ya. Oke. Baik. Ayat 6 ya. Saya ulang ya. Iya, monggo. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Jadi sebenarnya kan tidak bisa membaca ya Ustazah, sehingga itu dibacakan kepada beliau dan beliau dibuat Allah tidak melupakan apa yang beliau dengar. Ini dari malaikat Jibril ya Ustazah. Iya. Di ayat yang lain ketika Jibril membacakan wahyu-wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah itu bergesa-gesa. Bergesa-gesanya apa? Takut ketinggalan gitu. Maka Rasulullah langsung nyusul. Jibril belum selesai di dalam membacakannya, maka Rasulullah sudah langsung mengikuti. Maka kata Allah, bersabarlah. Apa yang telah dibacakan oleh utusanku, maksudnya oleh Jibril, maka kamu akan paham. Nah, maka Allah memberikan kekuatan memori kepada Rasulullah, dan memori Rasulullah nggak seperti kita. Kalau kita kan ketika tidak membaca aja surat-surat yang sudah hafal, seminggu aja kita tidak baca. Begitu dibaca lagi, grogi lagi loh. Apa ini? Ayat keberapa ini? Nah, seperti itu. Maka kata Allah yang akan membacakan kepadamu lewat Jibril, maka fala tamsa, maka kamu tidak akan melupakannya terhadap ayat yang telah dibacakan. Karena itu merupakan mukjizat semuanya apa yang diberikan kepada Rasulullah. Pembelajarannya nih bagi kita nggak seperti Rasulullah. Maka dari itu ketika kita mempelajari Al-Quran, nggak boleh satu kali sudah. Tapi kita ini harus berulang-ulang, mungkin ribuan kali bagi kita untuk membutuhkan pemahaman yang benar-benar. Maka dari itu mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita selama kita dikasih kesempatan untuk bisa belajar. Amin. Insyaallah. Monggo, Bu Susi. Halo, Ustazah, boleh bertanya ya? Apakah di dalam Al-Quran ini ada hikmahnya? Kenapa Allah itu
pembicaraan Allah dengan Rasul seperti ini dituliskan gitu loh. Jadi sebenarnya ini tidak perlu disampaikan kepada umat, juga nggak ada yang tahu kan, maksud saya begitu. Jadi ini kan pembicaraan Allah mengatakan bahwa menegur Muhammad dengan mengatakan bahwa ini kamu tidak akan lupa gitu. Maksudnya pembicaraan Allah dan Muhammad ini kenapa kok didokumentasikan gitu ya? Nah, maknanya apa atau hikmahnya apa? Semua yang difirmankan oleh Allah pasti mengandung hikmah di balik itu. Hikmah pertama, bahwa ketika dibacakan kepada Rasulullah ayat-ayat atau wahyu-wahyu itu, maka Rasulullah dikasih kekuatan memori untuk tidak bisa lupa terhadap apa yang telah dibacakan. Yang kedua, menepis orang-orang jahiliyah atau orang-orang kafir, jangan sampai mengira bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah hasil atau karya Muhammad. Bukan. Dan mereka itu menuduh bahwa ini adalah buatanmu, kamu tukang sihir. Maka ketika ada kalimat dibacakan kepadamu Muhammad dan kamu tidak akan lupa, itu berarti menafikan atau menepis kepada orang-orang yang menuduh itu adalah buatan Muhammad. Yang ketiganya banyak sekali bahwa Nabi Muhammad dengan kita berbeda. Kalau Nabi Muhammad dibacakan satu kali, maka itu akan kuat selama-lamanya. Kalau kita baca sekali, ya jangan harap untuk bisa paham gitu. Gitu, Bu Susi. Monggo, Dr. Wiwin. Jadi Ustadzah sebenarnya manusiawi ya kalau kita itu nggak cepet hafal ya Ustadzah. Tapi nggak boleh putus asa gitu ya. Ya betul. Ya, betul. Manusiawinya bahwa kita ini bukan Rasul dan kita ini bukan malaikat, maka dari itu ketika kita belajar harus betul-betul kita terus menerus istiqomah. Maka ketika kita berjuang untuk melaksanakan istiqomah di dalam mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, maka disitulah Allah akan menilai tindakan-tindakan kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Insya Allah. Monggo, Dr. Wiwin, lanjut. Iya, monggo Mbak Susi. Iya, mungkin yang lain, Dr. Ari sudah datang ya. Nomor 7, ayat yang ke-7 ya Dr. Ari, dilanjut dibacakan. Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ya, monggo Dok, mana? Jadi kalau Allah menghendaki misalnya jadi lupa, akan terjadi itu lupa gitu ya, Ustazah. Jadi Allah Maha mengetahui segalanya, baik yang terang maupun yang nampak dan yang di dalam hati. Illa Masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Maknanya, kalau Rasulullah toh lupa pun, di situ nanti Allah akan mengganti. Di ayat yang lain dikatakan, ketika Rasulullah umpamanya lupa, memang lupa itu Allah yang memberikan beliau lupa. Maka ketika lupa, Allah akan menasah. Menasah itu menggantikan dengan ayat yang lebih baik daripada ayat yang telah beliau lupa tadi. Pertamanya ayat itu hukum bagi kita, maka ketika itu Rasulullah kok lupa apa ya, maka di balik itu Allah mengganti dengan ayat yang lain, itu namanya dinasah. Maka Allah akan menggantikan yang lebih baik dari yang dibacakan pertama kali oleh Rasulullah. Nah, di sini menunjukkan bukan dalam arti Allah lupa, dan bukan dalam arti loh kok Allah di dalam ayat pertama mengatakan seperti itu, sekarang ada keterangannya kan bahwa Allah menasah itu akan lebih baik dari ayat yang pertama. Oh, jangan-jangan ini adalah pemahaman Allah
bahwa yang tadi kurang baik untuk kita, bukan dalam arti itu. Akan tetapi memang Allah menghendaki seperti itu gitu. Bukan Allah pelupa, Allah umpamanya menilai itu jelek, tapi setelah Allah berpikir lagi, Allah memberikan yang terbaik. Bukan. Allah tanpa ada kalimat berpikir, tanpa ada kalimat mengira-ngira, tapi semuanya atas kehendak Allah. Memang Allah sengaja gitu. Terus dibalik lupanya itu apa gitu? Ya, dibalik lupanya itu bahwa Nabi Muhammad itu walaupun beliau seorang Rasul dan beliau seorang Nabi, beliau tetap hakikatnya manusia seperti kita. Maka ketika Rasulullah SAW lupa dalam hal itu, nah lupanya itu adalah manusiawi. Maka ketika lupanya Rasulullah, insya Allah di situ Allah akan menggantikan yang lebih baik bagi kita. Itu maknanya. Dok. Ya. Monggo, Dokter Ari, bagaimana? Iya, Ustazah. Jelas. Alhamdulillah. Kemudian innahu ya'lamul jahro, sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang nampak. Wa ma yahfa, dan apa yang tersembunyi, baik dari ucapan atau tindakan. Maka apapun yang dilakukan oleh hambanya, selalu kita ini dipantau oleh Allah. Maka tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah sedetik pun, sekecil pun. Maka Allah selalu melihat apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucapkan. Nah, pembelajarannya bagi kita, hikmahnya di balik itu, berarti kita ini ya jangan sampai sembarang di dalam berbicara, jangan sampai sembarang di dalam bertindak, karena semuanya ada dalam catatan Allah. Artinya ketika kita berbicara, apakah apa yang saya bicarakan ini sesuai nggak dengan aturan Allah dan Rasul-Nya? Ketika kita beramal, apakah amalan kita ini sudah sesuai belum dengan aturan Allah dan Rasul-Nya? Artinya sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Nah itu, jadi tolak ukurnya kita sebagai orang Islam tetap harus kembali kepada Allah dan Rasul. Monggo, Bu Susi. Lanjut ya. Tadi ayat 8. 7, sekarang 8 ya. Iya. 8 Bu Vera mungkin ya. Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini ya, maksudnya mungkin Nabi Muhammad ini kan diutus untuk memberikan kabar gembira ataupun peringatan gitu nggih, Ustazah. Jadi di sini Allah menyampaikan pada intinya apa yang dijalankan Islam ini tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Begitu nggih. Ya, betul. Memang ini konotasinya kepada K-nya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ini bagi kita yang mau mempelajari Al-Quran dan Sunnahnya. Wa nuyassiruhu lil yusra, maka kami berikan kemudahan kepada Muhammad lil yusra untuk menuju kepada kebaikan. Maka seseorang ketika dia mengerjakan perbuatan atau dia mengucapkan, yakni dia akan dikasih taufik oleh Allah ketika dia melaksanakan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah atau ucapan-ucapan yang telah disyariatkan oleh Allah. Maka si orang tersebut akan mudah di dalam menerima dan melaksanakannya. Insya Allah kita pun sudah merasa bahwa ketika kita sudah terikat oleh An-Nur ini, maka memang sudah waktunya kita pun memprioritaskan waktu, walaupun ya kita berjuangnya apa? Melawan lelah, melawan capek, melawan sibuk. Kalau mikir masalah lelah, ya seharian kita beraktivitas maunya ya udah tidak ada aktivitas lagi. Nah, kemudian di dalam keseharian kita capek seperti itu, maka kalau kita tidak memprioritaskan untuk mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, kapan gitu? Maka ketika kita merasa capek-capek dikit, lelah-lelah dikit, ngantuk-ngantuk dikit, maka kita paksakan, maka insya Allah akan mencatat dan tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Maka ketika kita sudah menuju ke jalan kemudahan itu, maka di situ taufik dari Allah menyertai kita. Mudah-mudahan sampai kita diwafatkan Allah. Amin.
Monggo. Ya, ada menjaga apa namanya kestabilan kita ingin belajar sesuatu atau ingin meningkatkan ini ada tadi meningkatkan apa namanya amalan kita itu kan banyak sekali hambatan. Tapi di ayat ini malah dikatakan akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan. Ini apakah khusus Muhammad Rasulullah atau bagi semua umat Rasulullah ya Ustaz? Konotasinya kepada Rasulullah khitab pertamanya, akan tetapi untuk umatnya. Maka apabila si umat itu, kata saya tadi kan sudah menyampaikan, kita yang namanya mengikuti sibuk dunia tidak akan selesai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat, ke dalam kubur, baru kamu akan selesai. Itu pun terpaksa karena kaku, sudah tidak bernyawa. Tapi ketika kamu bernyawa, kalau mengikuti kesibukan dunia tidak akan henti-hentinya. Nah, maka dari itu bagaimana? Bukan untuk Rasulullah saja, akan tetapi ini untuk kita. Yang kita ini di dalam mempelajari syariah ini mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran dan oleh sunnah-sunnahnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ketika kita itu samina wa atona terhadap aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah ini sebuah kemudahan untuk kita. Maka ketika kita sudah istiqomah di dalam mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, kemudian seandainya kita tidak ngaji aja, ada rasa di dalam hati itu, getun itu nyesel gitu kan, loh kok saya nggak ikut ngaji ya, kok saya nggak ikut itu, jadi ada rasa eman gitu. Nah ketika rasa eman itu sudah ada di dalam hati kita, maka insya Allah itu merupakan barokah dari Allah, dan itulah yang dikatakan taufik. Di dalam sebuah hadis dikatakan seperti ini, Bu Susi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki seorang hamba itu baik, maka Allah akan menggunakannya. Nah, maka sahabat bertanya, bagaimana cara Allah menggunakannya ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan taufik kepada dia untuk bisa melaksanakan amal soleh sebelum dia diwafatkan. Nah, mudah-mudahan itu ada pada kita. Artinya kita selalu ingin di dalam hati itu untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Entah di dalam ikut ngajinya, entah kita dalam kesendirian pun membuka Al-Quran secara pribadi, atau kita dikasih rezeki oleh Allah untuk ingin selalu bersedekah, ingin selalu memberi dan memberi. Maka itu merupakan taufik dari Allah. Yang itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Karena itu merupakan pilihan. Iya, Ustazah, saya itu kan ada perasaan atau ketakutan ya ketika kita menuju kematian atau kita dipanggil Allah itu, di situ kan ada fitnah setan yang ingin membelokkan akidah kita atau bagaimana. Itu dalam keadaan kita misalkan di situ tidak sadar atau lemah. Jadi pikiran kita itu gampang sekali dipengaruhi gitu. Itu bagaimana Ustazah? Atau adakah perlindungan atau doa-doa di saat kita titik terakhir itu selalu dibimbing Allah atau tetap dalam keadaan iman gitu? Ya, maka dari itu ketika kita mempelajari tadabbur Al-Quran dan Sunnah itu, Rasulullah menuntun kita untuk bacaan-bacaan di dalam doa. Kemudian untuk melaksanakan amalan-amalan baik ucapan ataupun tindakan kita disesuaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka seseorang itu akan diwafatkan, di dalam hadis dikatakan seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia lakukan di akhir hidupnya. Maka ketika kita melaksanakan istiqomah di akhir hidup kita ini, kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah.
Di samping itu kita mohon kepada Allah dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita pun selalu berzikir kepada Allah, artinya lidah kita selalu menggerakkan untuk subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah dalam kondisi apapun. Maka dengan adanya rutinitas seperti itu dan kita continue terus-menerus sampai kita diwafatkan, maka Allah akan mewafatkan ketika dia dalam keadaan kondisi dia hidup terakhir itu bagaimana kondisinya. Apakah dia ketika karena kebiasaannya, lingkungannya bermain judi, ada yang dia itu pokoknya melaksanakan maksiat-maksiat. Maka ketika kita berusaha untuk selalu ada di dalam aturan-aturan Allah yang benar, maka pada waktu itu juga Allah akan mewafatkannya dalam keadaan yang benar juga. Mudah-mudahan kita seperti itu. Dan tetap kita mohon pertolongan kepada Allah untuk husnul khotimah. Ya kan beberapa cerita ada yang selama hidupnya ada seseorang yang selalu maksiat atau berbuat jahat, tapi di akhir hidupnya malah taubat dan masuk surga. Nah itu bisa saja terbalik ya Ustazah, di akhir hidup kita difitnah atau diajak setan untuk apa namanya, keluar dari iman itu tadi ya, itu gimana? Iya, memang di dalam hadis, di dalam Muslim, di bab tentang masalah takdir, surga dan neraka itu adalah urusan Allah. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, ada seseorang yang dia itu kesehariannya itu berbuat amal soleh. Tapi ketika takdir lain, artinya dia takdirnya itu masuk neraka, maka disejengkal lagi untuk dia wafat, maka dia dibelokkan untuk apa namanya melaksanakan amal perbuatan yang akan memasukkannya ke dalam neraka. Begitu pula ada seseorang yang menurut pandangan orang banyak itu dia itu maksiat aja isinya. Tapi karena takdir sudah menentukan dia masuk surga, ada aja jalan yang diberikan oleh Allah untuk dia selalu melaksanakan amal soleh. Maka dari itu kita secara pribadi dan semua kita itu kita tidak tahu apakah tempat kita ini, apakah berakhir kita ini adalah di neraka atau surga, tapi itu merupakan pilihan juga bagi kita. Kita tanya, apakah kita ini mau ke surga atau ke neraka? Nah, maka sudah pasti jawabannya kita ingin masuk surga. Maka ketika kita ingin masuk surga, maka di situ ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah dan doa kita kepada Allah untuk memohon supaya Allah menakdirkan kita ada di dalam surga. Maka ketika Allah menakdirkan kita untuk masuk surga, pasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk menempuh jalan tersebut. Nah, dengan cara apa? Di situ di dalam surat Al-A'la disebutkan bahwa fa'amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna pasanu yassiruhu lil yusra. Maka barang siapa dia yang bertakwa, yang suka memberi, artinya orang itu dermawan, fa'amman atau wattaqo dan dia itu bertakwa, artinya menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang, maka pasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepada dia untuk menempuh jalan yang mudah masuk surga. Tapi kebalikannya, fa'amma man bakhila wastagna fakadzdzaba bil husna pasanu yassiruhu lil usra. Maka apabila dia bakhil dan dia itu tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnahnya di dalam beramal dan ucapannya, maka dia akan dikasih kemudahan untuk menuju jalan yang susah. Artinya susah apa? Susah untuk masuk surga. Nah, maka ketika kita sudah didampingi oleh berbagai ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, itu pasti pilihan ada di kita, dan mudah-mudahan kita selalu mohon kepada Allah untuk ditakdirkan bahwa kita ini ingin menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan An-Nur, semuanya anak cucu kita, dan yang belum lahir dari anak cucu keturunan kita, ditakdirkan oleh Allah semuanya menjadi penghuni surga firdausnya Allah. Amin. Monggo. Monggo, Dr. Wiwin, bagaimana dok? Iya Ustazah. Ya, agak takut-takut gitu jadinya Ustazah ya. Bismillah ya Ustazah. Antara rogbah, antara takut dan antara harap ya.
Cemas-cemas, harap-harap cemas. Tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kita dituntun Allah untuk Amin. selalu berada di atas keriduannya Allah. Itu pilihan. Monggo, Ya, Bu Susi, lanjut. siap. Lanjut ya. Ada Bu Dr. Ana ya. Silakan dilanjut sekarang ayat ke-9 ya. Oh iya. Bismillah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ini Monggo, Dok. untuk Rasulullah ya, mungkin Rasulullah memberikan peringatan kepada kaumnya, kepada ini kita karena peringatan itu selalu bermanfaat. Gitukah, Us? Betul. Yakni berikanlah peringatan bila mana peringatan itu bermanfaat. Maka dari situ disimpulkan etika dalam menyebarkan ilmu yaitu hendaknya tidak diberikan bukan kepada ahlinya. Ya. Jadi kalau memang dia tidak berminat, yaitu dia tidak akan bermanfaat. Tapi kalau dia itu berminat, memang untuk tadabbur Al-Quran dan Sunnah pasti dia itu akan istiqomah. Maka orang yang tidak biasa belajar secara mentadaburi seperti yang kita lakukan, yang kita laksanakan di majelis kita ini, begitu ada orangnya kok begini ya ngajinya, kok begitu ya ngajinya, banyak pertanyaan-pertanyaan. Atau mungkin di antara kita sebelumnya tidak terbiasa untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika Allah memberikan taufik kepada kita, ternyata merasa tertarik, merasa alhamdulillah yang tadinya kita tidak paham menjadi paham. Nah, insya Allah. Maka itu pun bagian daripada pilihan kita. Gitu, Dokter Ana. Monggo. Ya, Us. Paham. Monggo, Bu Susi. Lanjut ayat 10 apa itu? Uria ya. Bisa dibacakan ayat ke-10. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ini tadi ada yang sudah dijelaskan ke Ustazah oleh Ustazah, kalau sudah dikendaki itu apa namanya bisa ya pelajaran ini apa namanya mau bisa ya tadabbur dan lain sebagainya dekat dengan Allah. Seperti itu kan yang dimaksud? Ya. Orang yang diberi peringatan dengan Al-Quran, maka orang tersebut saya zakarumayyahsa, maka dia akan tambah rasa takutnya. Dengan adanya dijelaskan bahwa kalau kamu tidak melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain sebagainya, kewajiban-kewajiban yang dipardukan oleh Allah kepada hambanya, ketika hamba itu paham, loh, astagfirullahaladzim, ternyata ya seperti inilah kalau kita meninggalkan sholat, akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Atau ketika kita tidak melakukan zakat, maka harta yang kita simpan itu akan dibelitkan menjadi seekor ular. Jadi tambah takut dan tambah takut. Maka justru orang yang dikatakan tambah takut itulah, maka ialah yang paham tentang agama. Mudah-mudahan kita ini tambah takut, karena ketika seseorang itu tambah rasa takutnya kepada Allah, dia tidak akan mengabaikan masalah perintah Allah. Paling tidak dia tidak akan melaksanakan maksiat karena dia takut kepada Allah. Gitu, Bunda Uria. Bagaimana? Iya. Monggo, Dokter Wiwin, bagaimana? Jadi yang dimaksud akan mendapat pelajaran itu maksudnya pelajaran yang membuat dia makin paham dan makin takut gitu ya, Ustazah? Ya, maka ketika kita mempelajari dari ayat ke ayat yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, kan jadi ada rasa deg-degan, loh. Ternyata saya tidak mengamalkan ini, beginilah resikonya, gitu. Maka ketika kita takut, paling tidak insya Allah kita tidak akan melaksanakan yang maksiatnya. Dan ketika kita tambah takut, maka kita akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, seperti itu.
Monggo Bu Susi. Ya, di ayat surat A'la ya. Sekarang selanjutnya ayat 11 ya. Ayat 11 Dokter Dian ya. Saya Monggo. Mbak Susi. Ya. Ya, Eh, yang 11 ya. Dan orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Ini berkaitan dengan yang ayat ke-10 ya. Jadi Iya, betul Dok. pelajarannya Allah, orang kafir malah kayak apa ya, mengingkari gitu. Orang maksudnya Gimana? bukan mengingkari, akan tetapi kalimatnya ya orang yang akan diwasai wayatajan nabuhal asko alazi yaslan narol kubro. Mohon dibaca di ayat 12-nya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Ya. Maksudnya Wayatajan, orang kafir itu tadi. Iya. iya, ya. Maka orang yang akan memasuki ke dalam neraka itu adalah orang yang celaka waktu di dunia, dia tidak melaksanakan amalan-amalan soleh. Dalam ucapan, dalam amalan, dia selalu menentang perintah-perintahnya Allah. Disuruh sholat, nggak mau sholat, disuruh puasa, tidak puasa, dikasih rezeki oleh Allah banyak, tidak dijakati, tidak paham dia bagaimana cara mengeluarkan zakatnya. Maka Allazi yaslan narol kubro, maka dia akan memasuki ke dalam api neraka. Jadi orang yang celakalah orang yang akan memasuki api neraka. Orang yang tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah selama dia di dunia. Nanti begitu sakratul maut baru dia akan merasa. Karena ketika sakratul maut itu dinampakkan tempatnya dia. Jadi kalau dia ahli neraka, ditunjukkan nerakanya. Inilah tempatmu. Nah, maka ketika orang yang beriman ditunjukkan pula tempatnya, inilah surga tempatmu. Nah, maka ketika itulah, bahkan itu kan sakratul maut itu nyawa kita ini belum keluar dari jasad kita. Maka ketika orang itu sakratul maut dinampakkan tempatnya dia, baru di situ akan menyesal. Akhirnya apa kata-katanya? Kalau seperti ini kenyataannya, ya Allah tolong saya kembalikan ke dunia. Saya akan berbuat amal soleh. Saya tidak akan melaksanakan hal-hal yang dilarang. Monggo, bagaimana, Dok? Ustazah di ayat 11 itu diperjelas di dalam kurungnya itu orang kafir. Artinya ini bisa saja kan seperti orang munafik gitu ya, orang Islam tetapi di dalam hatinya sebenarnya dia tidak melaksanakan perintah Allah gitu. Ya, ya. Karena di dalam hadis Muslim yang panjang disebutkan ketika hari Yaumul Fasl, yang hari-hari dipisahkannya kelompok per kelompok, yang menyembah berhala silahkan ikut berhala, yang menyembah bulan silahkan ikut bulan, yang menyembah api silahkan ikut api, maka tinggallah orang-orang yang beriman plus di dalamnya orang munafik. Maka dibentangkanlah oleh Allah titian dari alam mahsyar untuk menuju sorga. Maka disitulah kegelapan yang hakikat. Nah, orang-orang yang munafik tadi artinya orang yang dia itu mengaku Islam, tapi giliran sholat dia boleh jadi sholatnya bolong-bolong, atau boleh jadi dia tidak sholat. Atau seminggu sekali sholatnya. Kemudian dia itu waktunya bulan Ramadan, padahal dia Islam, tapi dia tidak melaksanakan puasa. Maka nanti kan ada Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Maka berat kemana amalnya dia? Kalau dia memang beratnya walaupun setengah on, masuk ke dalam neraka, maka dia tetap akan masuk dulu ke dalam neraka, dibersihkan dulu. Selama dia tidak melaksanakan kesyirikan waktu di dunia, ada pengentasan dari neraka. Tapi kalau dia itu berada di dalam kesyirikan, maka tidak akan ada pengentasan. Begitu Bu Susi.
Iya, maksud saya di ayat 11 ini khusus orang kafir ya? Bukan termasuk orang munafik, beda lagi mungkin ya ayat anunya, penjelasannya begitu. Orang munafik plus orang kafir yang sesungguhnya, maksudnya kafir yang betul-betul dia tidak memeluk Islam, dan kafir yang dia itu hanya menolak ajaran Islam, tapi dia mengaku sebagai orang Islam. Karena di sini tidak ada kalimat khalidina fiha, tidak kekal. Boleh jadi ada pengentasan bagi orang-orang yang dia mengaku Islam. Oh, Oke. ya bisa saja kan, dia orang kafir tapi dia menghormati muslim gitu, seperti itu bagaimana? Tidak bisa kalau hanya toleransi menghormati muslim, karena dia posisinya akidahnya beda. Dia umpamanya mohon maaf non muslim ya, kalau bahasa halusnya non muslim. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan ataupun dia kepada orang Islam, dia toleransi, dia menghormati, bukan seperti itu. Dia tidak dientas tetap karena dia posisinya bukan Islam. Bahkan mereka yang dia itu mengaku kafir tadi, yang bukan memeluk Islam, dia memberikan sembako, memberikan kalau Ramadan itu buka bersama, memberikan kotak-kotak makan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Tetap aja di sisi Allah itu, selama dia tidak memeluk Islam, khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Jadi apapun yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan, baik kepada anggotanya mereka sendiri selain Islam, atau kepada orang Islam sendiri membantu, tetap dia tidak akan mendapatkan surga. Karena sudah yakin dia memberinya pun bukan karena Allah, karena setannya dia, karena sembahannya dia. Itu Bu Susi. Al-Quran itu tegas, bukan keras, tapi tegas. Oke, monggo Dr. Wiwin bagaimana? Ya, sudah jelas. Ya, lanjut berarti. Ya, Ke lanjut. ayat 12 ya. Ayat 12 13, Mbak. 13 ya. Oh ya, tadi sudah terbaca ya. 13. Saya tadi lihat Dokter Sinta ya. Kok nggak ada ya di atas ya? Kayaknya Kalau terlempar deh, kayaknya terlempar keluar. ya, mesti. Siapa ini berarti? Wiwin Kembali lagi. ya, ya. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Maksudnya orang-orang kafir yang masuk ke neraka itu mereka tidak mati, tapi sebenarnya juga tidak hidup, dalam artian tidak hidup seperti kita sekarang bisa. Tapi memang mereka ada di dalam neraka itu dalam keadaan yang tersiksa. Begitu kah? Ada? Iya, betul. Kenapa dia tidak dikatakan layamutu? Karena tidak ada lagi kematian. Jadi kalau dia sudah masuk ke neraka, walaupun hancur badannya, walaupun tulang belulangnya itu gosong, dia merasakan pedihnya, sakitnya, siksaan dari api neraka. Kalau di dunia kan kalau ada orang yang kebakaran, ya udah ujung-ujungnya kan mati. Nah, kalau di akhirat itu dia di dalam neraka, layamutu, dia tidak mati. Walaupun sehancur apapun, dia merasakan. Jadi ruhnya itu nempel di puing-puing di badannya yang sudah hancur itu. Walah Yahya, dan dia pun tidak hidup. Kenapa dikatakan tidak hidup? Ya, artinya gini, kalau kita ini hidup kan seperti yang kita rasakan, badan kita ini utuh kan. Nah, maka ketika badan kita ini gosong, habis dari kena kebakaran, kita mati. Tapi kalau di sana itu dikatakan mati, ya dia merasakan pedihnya siksa neraka. Dikatakan hidup, ya dia tidak bisa seperti yang kita rasakan sekarang. Kulitnya kita ini kan utuh. Mereka di sana kan kulitnya nggak utuh. Setiap hancur, maka badalna, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitu sudah hancur lagi, ganti lagi dengan yang baru. Nah, itu yang dikatakan wala Yahya, dia tidak hidup. Itu mananya. Monggo. Bagaimana, Dok? Iya, iya, Ustaz. Oke, lanjut Bu Susi. Lanjut di nomor 14, ayat 14 ya. Bu Vera ya.
Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Nggih, seperti yang tadi penjelasan sebelumnya juga ya Ustazah. Jadi Ya. keberuntungan sebagai orang yang beriman sebagai bentuk rahmat dari Allah ya atas takdir baik itu. Di sini Allah menjelaskan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah dan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Maka dari itu orang yang betul-betul menjauhi kesyirikan, menjauhi maksiat, dan menjauhi hal-hal yang dilarang, maka itulah yang dikatakan aflaha, beruntung. Beruntung dia akan mendapatkan surga, selamat, dia akan dijauhkan dari siksa neraka. Mang tazaka yaitu orang yang membersihkan diri, membersihkan dari kesyirikan, membersihkan dari maksiat, dan dia itu sudah pasti akan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah, itulah yang dikatakan takwa. Takwa yang paling utama itu adalah menjauhkan diri dari kesyirikan. Maka ketika orang itu tidak menuduh Allah punya anak, tidak menuduh Allah tidak kuasa, maka justru itulah yang dikatakan tazaka, membersihkan diri dari dosa besar dan dosa kecil. Maka aflaha, beruntunglah orang yang demikian. Mudah-mudahan kita lah orang. Amin, insya Allah. Oke, monggo bagaimana? Monggo, Dr. Wiwin bagaimana? Iya, Ustazah. Kita terus diberi taufik hidayah ya, Ustazah. Mudah-mudahan kita ya dibimbing selalu oleh Allah. Monggo lanjut Bu Susi. Bu Vera dilanjut nomor 15 lagi ya? Saya Bu Susi. Ya, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Seperti yang tadi dijelaskan Ustazah ya. Jadi kalau Ya. Kita menyucikan diri, takwa dan beriman itu Ini memang menjalankan kebaikan-kebaikan. Salah satunya Sini yang aja. ayat 15. Wa zakaros marobihi, dan dia mengingat nama Tuhannya. Setelah dia mengingat, maka pas sholat, maka dia melaksanakan sholat. Maka indikasinya bahwa sholat ini adalah waktu yang telah Allah tentukan. Jadi selama kita hidup di dunia, keseharian kita sehari semalam Allah telah menentukan sholat untuk kita selama 5 waktu. Maka ketika kita melaksanakan sholat subuh, di situ kita ingat kepada Allah dan dekat rasanya kepada Allah. Maka durasi dari subuh menjelang ke zuhur ini ada kalanya karena kita ini hidup secara sosial, banyak kontak, gesekan-gesekan dengan lawan kita. Maka dari itu entah pembicaraan, entah kelakuan, sehingga seolah-olah kita ini dilupakan lagi kepada Allah. Maka datanglah waktu zuhur, maka di situ kita diingatkan lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu kita mohon ampun, kita mohon kasih sayangnya Allah. Sholat yang 5 waktu itu merupakan peringatan kepada kita bahwa kita ini jangan sampai lupa kepada Allah. Ya, sudah nikmat kok kita berada di dalam Islam itu. Maka ketika kita ada merasa dosa loh, kok tadi saya nggak enak hati ya, saya melaksanakan maksiat ini, maka datanglah waktu asar lagi. Ya Allah, nah di situ kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan di situ kita memuji Allah. Maka disitulah ya pahala, ya ampunan, insya Allah akan barokah umur kita. Ketika orang tersebut memilih untuk melaksanakan istiqomah di dalam sholat yang 5 waktu. Gitu. Saja tanya. Ya, monggo. Ya, tadi kan disebutkan kalau kita mengingat bisa kalau kita dari antara satu sholat ke sholat lain merasa sadar melakukan kesalahan, bisa minta ampun dengan
sholat-sholat tersebut. Di setiap sholat jadi diingatkan, kemudian minta ampun dengan atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, terus kemudian bagaimana dengan sholat taubat? Sholat tobat itu artinya sholat ketika seseorang itu melaksanakan kesalahan. Maka waktunya sholat tobat di dalam Bulughul Maram itu termasuk namanya itu sholat awabin. Jadi sholat awabin itu adalah sholat orang-orang yang bertaubat. Bagaimana korelasi antara sholat yang 5 waktu dengan sholat taubat? Nah, ketika seseorang setelah dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, tapi hatinya itu masih gelisah dan gelisah gundah, maka silahkan boleh melaksanakan sholat taubat. Ya Allah, saya ini kok merasa gundah hati saya ini. Tapi waktunya di tengah-tengah sholat duha. Awal sholat duha itu kan sholat suruk. Setelah sholat suruk maka berlanjut sholat duha. Setelah sholat duha yaitu sholat awabin. Sholat awabin itu adalah sholat orang-orang yang bertobat. Kapan waktunya sholat orang yang bertobat? Ketika anak onta kepanasan. Nah, boleh jadi mungkin ketika anak unta kepanasan itu 10:30 atau jam 10, anak-anak unta sudah merasa kepanasan. Itulah yang dikatakan di dalam kitab Bulughul Maram sholat awabin. Kalau ada orang yang mengatakan ba'da maghrib atau digabung dengan tahajud, saya belum menemukan dalil dalam hal itu. Tapi kalau umpamanya kita sudah merasa tenang dengan sholat yang 5 waktu pun, untuk kita melaksanakan tobat kepada Allah, insya Allah itu pun sudah mencukupi. Karena ada hadis, barang siapa yang dia melaksanakan sholat dari subuh, maka pada waktu mengambil wudhunya pun, di anggota-anggota wudhu kita ini sudah mengeluarkan kesalahan-kesalahan kita. Ketika dia berkumur-kumur, maka dosa-dosa yang dikeluarkan oleh mulut akan keluar. Ketika kita mencuci muka, maka yang dari mata, dari hidung semuanya akan hilang dosa kita. Dengan tangan pun, maka di situ akan keluar dosa-dosa kita. Selesai, setelah itu kita melaksanakan sholat. Sholatnya pun itu menjadi kiparat bagi dosa kita. Nah, ketika kita di dalam sholat, kalau kita paham terjemahannya, banyak Allahumma gfirlinya. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Dan di situ banyak pujian-pujian kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha agung, dan dengan memujinya. Maka ketika orang itu berzikir kepada Allah dengan bacaan-bacaan di dalam sholat, satu digugurkan oleh Allah kesalahannya, maka diangkat oleh Allah derajatnya. Jadi sholat sendiri pun akan menggugurkan dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Gitu. Kalau sholatnya itu betul-betul sesuai dengan rukunnya, kemudian hal-hal yang sunnahnya di dalam sholat dilakukan oleh kita secara benar-benar. Dan ketika wudhu pun, maka ditekankan di dalam kitab hadis Bulughul Maram, asbiril wudhu, hendaklah kalian menyempurnakan wudhu. Kenapa? Harus disempurnakan? Seandainya ada anggota wudhu yang tidak kena air, berarti sholatnya pun batal, tidak diterima, karena wudhunya pun tidak rata, airnya tidak kena, tidak memenuhi syarat. Maka dari itu wudhu itu merupakan rukun sahnya sholat. Nah, bagaimana sekarang umpamanya kita mau sholat taubat lagi? Monggo, kalau di dalam hati belum nyaman, masih ada ganjalan, insya Allah seperti itu. Akan tetapi ketika Rasulullah bersabda dalam suatu hadis, barang siapa yang dia melaksanakan dosa, kemudian dia mengambil air wudhu dan dia melaksanakan sholat, maka segala dosa-dosanya akan diampuni. Itu namanya apa? Sholat syukru wudhu. Dan hadisnya itu jelas. Maka sholat syukru wudhu seperti itu. Ya, kemudian yang syukru wudhu itu tanpa ada penyebab dosa. Kita ini tidak berdosa. Umpamanya maksud saya gini, saya tidak melakukan dosa sebelumnya, akan tetapi saya mengambil air wudhu semata-mata untuk syukru wudhu. Boleh seperti itu. Dan kapan saja itu dilaksanakan boleh. Tapi hadis yang saya jelaskan satunya lagi, barang siapa yang dia melaksanakan sebuah dosa, kemudian dia mengambil air wudhu, maka dosa-dosanya yang telah dia lakukan, maka akan diampuni.
Jadi kalimatnya di hadis yang kedua ini tidak ada kata-kata sholat taubat, tapi sholat diampuni dosa gitu. Ketika dia pas melakukan kesalahan. Ada gitu hadisnya. Monggo, apa yang belum jelas, Bu Uria? Ya, ini tadi. Jadi, Ustazah, kalau sholat tobat tidak perlu dilakukan setiap hari ya, Ustazah? Kalau kita benar-benar misalnya kita tadi berbohong gitu baru sholat tobat gitu? Atau enggak perlu juga? Enggak, ini Dokter Dian ya, masalah sholat tobat itu memang dibolehkan ketika waktunya itu pas jam 10 siang, ketika anak unta itu kepanasan. Kemudian ketika kita pas pada waktu itu melaksanakan suatu maksiat, bagaimana ini caranya? Ya kita tinggal ngambil air wudhu aja untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Barang siapa yang dia sudah melaksanakan dosa, kemudian dia mengambil air wudhu dan dia sholat, maka diampunilah dosa-dosanya. Nah, boleh jadi itu dikatakan kalau menurut bahasa kita ini, bahasa umum, yaitu sholat tobat seperti itu. Jadi sholat tobat itu boleh dimaknai pas kita melakukan dosa. Kalau kita tidak melakukan dosa, kalau kita tidak melakukan maksiat, ya nggak usah dilakukan sholat itu gitu. Mungkin sesekali, Dokter Dian, boleh jadi seperti itu, Dok. Bagaimana, Dok? Tapi Ya, Ustazah, kesalahan paham. itu kan kadang tidak kita sadari, Ustazah. Ya. Maka ketika kita tidak sadari dengan berwudu pun itu sudah menggugurkan dosa. Maka ketika kita mengambil air wudhu untuk sholat kan di situ dosa-dosa itu kita sudah keluar. Kita nggak tahu dosa apa yang keluar dari air wudhu, dari pengeluaran air wudhu tadi, dari tetesan air wudhu terakhir itu apa dosa kita. Nah kita kan tidak sadari, insya Allah dengan itu kita akan gugur. Kecuali yang penekannya itu adalah dosa yang dosa besar. Kalau dosa besar itu memang tobatnya tobat nasuha, seperti seseorang itu dia berzina. Ketika orang itu berzina, maka dia itu belum diterima tobatnya kalau dia tidak tobat nasuha. Artinya jinahnya itu belum diberhentikan. Kemudian dia itu tidak ada rasa menyesal. Bahkan setelah dia melaksanakan kebaikan, besok saya ada niat, ada greget di dalam hati untuk transaksi lagi. Yaitu tobatnya belum diterima dan belum nasuha gitu. Maka boleh jadi orang tersebut ya belum bisa diterima gitu. Karena dosa besar itu memang harus ada niat untuk kembali tidak melakukan dosa besar tersebut dan dia itu mengiringi dengan amal soleh dan dia ada rasa nyesal. Mungkin kalau kita hanya jengkel-jengkel sedikit ke pasien, ke tetangga, ke keluarga, insya Allah dengan wudhu pun akan hilang. Dengan sholat pun akan hilang. Saya yakin itu. Begitu, Dok. Gimana? Monggo. Bagaimana, Dokter Wiwin? Ya Allah. Udah ya. Jadi Iya. kalau kita atau merasa tidak enak atau ini tadi kita segera ambil wudhu kemudian sholat. Rakaat Ustazah ini 2 rakaat Iya. Ya. Pas. Umpamanya kita habis bertengkar ya dengan tetangga atau kita habis bertengkar dengan keluarga, bla 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 gitu kan. Ya Allah merasa dosa dalam hati, langsung aja ngambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Ustazah, tadi disampaikan sholat tobat itu siang hari. Nah, kalau kita merasanya malam hari. Malam hari ambilnya hadis yang satu lagi, yang barusan Bu Susi katakan. Langsung itu ya Ustazah. Jadi saya ini kok merasa dosa ya, saya sudah bla 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 gini, atau kita melakukan apa aja dengan tindakan kita. Maka setelah itu langsung di malam hari jam 9 saya merasa dosa, saya ngambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Ya sholat untuk minta ampun kepada Allah aja. Dari dosa yang barusan dilakukan gitu. Begitu.
Nanti insya Allah mungkin hadisnya saya sampaikan. Dua-duanya yang barusan itu. Ya, terima kasih penjelasannya, Ustaz. Monggo, Dokter Wiwin, bagaimana dok? Ya, Ustazah. Jadi sebenarnya walaupun tidak dimudah-mudahkan, jadi maksudnya pokoknya merasa salah, pun aja gitu ya, Ustazah ya. Iya, ya, betul. Monggo, Bu Susi, bagaimana Bu? Ya, jadi itu cara atau alat kita untuk melepaskan itu dengan sholat ya, mengingat Tuhan ya. Di sini di Iya. ayat 16 itu ya. Sekarang lanjut ke ayat 16 ya. Ya. Lanjut, siapa ini? Ada Mbak Lucy. Lucy minta menyimak aja katanya. Iya, berarti skip. Kali Dokter Ari ya? Ana kali ya. Oh Ana. ya. Ana. Akan monggo. Ku ya. Yang ke-16. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Jadi Gabung sama 17-nya dok. Gabung sama 17-nya dok. 17. Pahala kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Monggo dok. Jadi karena orang-orang kafir itu memang tidak tidak mengambil hidayah dari Allah, akhirnya mereka benar-benar meninggalkan Allah, lakukan mungkin kesyirikan, kemudian kemaksiatan, dan memilih kehidupan dunia yang mungkin lebih gemerlap ya, itu. Kalau di akhirat sih kita harus berjuang mendapatkan pahala sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, mendapatkan kasih sayang Allah supaya mendapatkan surga nantinya. Mungkin itu ya ya. Betul dok. Bal tu'sirunal hayatad dunya, kata Allah. Akan tetapi orang-orang kafir yang tidak memeluk Islam itu, dia lebih cenderung tujuannya hanya dunia, titik akhirnya dia. Sedangkan terhadap akhirat dia tidak paham. Nah, maka ketika ditanya tentang akhirat sama sekali tidak paham. Jadi dia punya pikiran kalau sudah mati ya mati saja. Dikiranya itu gitu. Maka ketika dia hidup di dunia, waktu adalah uang itu benar-benar. Sehingga dia di dalam mempelajari masalah urusan dunia itu sangat sekali. Profesional banget di dalam menangani apa-apa. Ya, sampai tanaman pun, sampai ya teknologi apapun dia itu betul-betul. Nah, maka disebabkan apa? Karena baltu sirunal hayata dunia ini dijadikan titik akhir tujuannya dia. Dijelaskan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik kalau dia ngerti wa abqa dan akan lebih mengekalkan. Karena hidup di dunia ini pasti siapapun akan diakhiri dengan titik kematian. Nah, setelah kematian, orang-orang kafir itu tidak paham akan ada kebangkitan. Maka di ayat yang sudah kita lewati kan mereka mengatakan, apakah setelah kami hancur badan kami ini hanya tulang belulang, apakah ada yang membangkitkan katanya. Dan siapa yang akan membangkitkan kami? Dijawab oleh Allah. Wahai Pakul, katakan Nabi Muhammad bahwa yang akan membangkitkan kamu itu adalah yang menciptakan pertama kali, yaitu Allah. Nah, dia kan tidak paham. Sedangkan Allah menjelaskan sekali, ini pembelajarannya bagi kita yang insya Allah sudah mendapatkan hidayah. Ingat loh ya, bahwa akhirat itu lebih baik daripada apa yang telah kamu kumpulkan, apa yang telah kamu miliki. Maka itu akhirat itu lebih baik wa abqa, dan itulah negara bagi kamu yang akan kekal kamu tinggali. Iya, Saya jadi ingat, saya pernah baca artikel psikologi, mungkin nanti Mbak Uria bisa bantu ya. Di dalam artikel bahwa seorang itu akan memperoleh kebahagiaan yang
melalui apa namanya, dengan cara spiritual. Ya, itu akan diperoleh kebahagiaan yang asli, benar. Istilahnya tidak apa ya, yang tidak bisa di eh, dirubah. Jadi mungkin Bukan maksud saya tipu-tipu ya, ya, coba maksud enak asli. asli benar. Jadi mungkin di dalam ayat 17 ini kan mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik. Itu benar-benar di dalam artikel yang dimasuk ke dalam psikologi itu seperti itu. Psikologi itu bukan firman Allah, tapi itu berdasarkan penelitian dan berdasarkan teori individu, kemudian dipaparkan melalui itu. Nah, akan tetapi itu pun memang ada sinkronnya. Korelasi betul. Ya, ada korelasinya dengan masalah ajaran kita. Akan tetapi ketika seseorang itu di dalam melaksanakan meditasi, di dalam melaksanakan kesendirian, apapun yang dia lakukan, kalau itu menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak akan menjadi ibadah bagi dia. Kemudian kalau dia merasakan, iya setelah saya ini meditasi seperti ini, kok merasa enak, nikmat sesaat, titik. Ya, tapi ketika kita berduaan dengan Allah, kapan? Allah menyatakan, dan seseorang itu dia melaksanakan sholat di sepertiga malam, dikala orang-orang itu dalam keadaan tidur nyenyak, sampai dia itu bercucuran air matanya, dengan dekatnya kepada Allah, dan dia muhasabah atau introspeksi dari segala dosanya, maka itulah yang betul-betul akan mengekalkan dia di akhirat nanti. Nah, itu bedanya itu, Bu Susi. Artinya apa? Orang Islam itu segala urusannya sudah ditentukan oleh Allah. Kapan dia dan bagaimana cara bermeditasi. Nah, semuanya sudah ada ketentuannya. Dan apa saja mantra-mantranya sudah ditentukan oleh Allah. Maka di situ dituntun Rasulullah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyab asa maqamam mahmuda. Maka hendaklah kamu di sepertiga malam itu melaksanakan sholat tahajud. Boleh jadi Allah akan membangkitkan kamu di dalam kebangkitan yang terpuji. Wakul dan katakanlah, maka Rasulullah itu dituntun di dalam bacaannya, di dalam mantranya juga dituntun. Kul, Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka yang selanjutnya waqul dan katakanlah wajah al-haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqo. Jadi kalimat-kalimat itu, ya Allah, saya ini banyak masalah. Mudah-mudahan saya mohon solusi, mohon untuk tempat keluar itu, mohonlah saya dimasukkan ke dalam tempat masuk yang baik dan dikeluarkan untuk menuju tempat yang baik pula. Dan ketika datang kebatilan, maka sejak itu pula datanglah kebaikan. Maka ketika kebatilan datang dan kebaikan itu datang, maka hancurlah kebatilan itu. Tuh, jadi kita di dalam mengucapkannya pun Islam yang membawa kita. Kemudian Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu lakal mulku sama. Jadi istilahnya doa tahajud itu ada dan semuanya itu dituntun oleh Allah dan itu pun semuanya wahyu dari Allah. Itu Bu Susi. Kita sebagai umat Islam itu yaitu samina wa ata'na terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah nikmat. Kita tidak perlu mengarang-arang lagi cara gerakannya kita apapun di dalam mencari ketenangan batin dan kita mencari kesejukan fisik kita, semuanya sudah lengkap. Kalau dia betul-betul mau konsekuensi dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Oke, begitu Bu Susi, bagaimana? Ya, terima kasih. Dilanjut. Dr. Wiwin. Ya, Ustazah, setuju saya. Saya setuju sekali bahwa kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis itu pasti lebih baik dan pasti lebih mudah, tanda petik ya. Betul. Yang menuntun kita. Monggo, Bu Susi, bagaimana Bu? Iya, terima kasih. Ya,
apa namanya, kita jadi full pasrah atau full meyakini apa yang di ya Di ayat lain lebih jelas sekali. Waman asdaqo minallahi hadisa. Dan adakah berita, omongan yang lebih jujur, yang lebih benar, hadisan ucapannya dari ucapan Allah. Tuh, udah jelas sekali. Jadi walaupun manusia memiliki dia itu mohon maaf gelarnya, dia itu sudah profesor dan lain-lain sebagainya, dia sampai mengeluarkan buku ini untuk mencari ketenangan. Kalau itu unsurnya tidak merujuk ke dalam Al-Quran dan Sunnahnya, sudah tidak akan sampai. Untuk apa? Tidak akan sampai untuk menuju surganya Allah. Boleh jadi sesaat lah, insya Allah seperti itu. Jelas. Siapa yang lebih baik? Itu Allah sendiri yang mengutarakan itu. Katakan Muhammad, siapa yang lebih baik ucapannya daripada ucapan aku? Monggo. Lanjut bacaannya ini. lanjut. Itu langsung tuh Sinta. 18 ya. Monggo, ikut Sinta. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. 19. Ya lanjut, selesaikan dok. Yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Ya, paham dok? Ya, semuanya sudah tercantum di sebelum Al-Quran. Hal itu sudah dicantum dalam kitab-kitab yang sebelumnya, baik kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa atau kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Betul bahwa sesungguhnya kalimat ini, kalimat batu sirunal hayatad dunya, bahkan kamu itu lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Dan Allah menjelaskan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih mengekalkan. Nah, kalimat itu sudah tercantum di dalam suhuf yang pertama. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Kalau sekarang kita kan suhuf kita ini kan Al-Quran. Maka di zaman dahulu itu seperti Ibrahim ataupun Musa, itu adalah kalau Musa kan Taurat, kalau Ibrahim itu kan seperti suhuf namanya gitu. Itu pun tetap merujuknya ke dalam Taurat pada waktu itu. Jadi lembaran-lembaran yang kalimat ini sudah ada pemberitahuan dari Allah sejak manusia itu diutus, yaitu model siapa itu Nabi yang pertama diutus ke dunia ini adalah seorang Rasul Nabi Nuh. Nah di zaman Nabi Nuh pun sudah dikasih tahu bahwa barang siapa yang menjadikan dunia ini titik akhir, maka dia itu akan celaka dan celaka. Seperti itu. Bagaimana? Jadi Ustaz, ini ajaran-ajaran yang disampaikan ini sejak zaman Ibrahim itu artinya sealiran gitu. Iya, karena Allah lah yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang membimbing dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Mungkin perbedaannya hanya di dalam masalah pelaksanakan syariat saja. Kalau di dalam masalah akidah sudah pasti semuanya itu akidah tauhid. Tetapi ketika melaksanakan kaidahnya mungkin ada perbedaan. Sebagaimana ketika kita sholat kan kita membaca Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu tidak diturunkan kepada utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad. Jadi Al-Fatihah itu diterima oleh Nabi Muhammad. Dan Al-Fatihah itu merupakan bacaan bagi umat Nabi Muhammad ini, bagi kita. Sedangkan orang terdahulu itu tidak.
Tapi untuk melaksanakan sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang tua, semuanya sudah dituntun oleh Allah seperti itu. Jadi hablum minallahnya, tauhid, hablum minannasnya disesuaikan dengan kondisi, dikondisionalkan lah pada waktu itu masalah syariatnya. Monggo lanjut ya, Dr. Wiwin, barusan saya nge-share, monggo di-share di grup, monggo. Ya, dibacakan. Ya, sudah saya share di grup. Jadi ini yang Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencintai dunianya berarti merugikan akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya berarti merugikan dunianya. Makanlah kekal di atas apa yang fana. Jadi kalau kita harus memilih, kita harus memilih yang lebih kekal ya, yang akan mengekal. Yang kasihnya akhirat. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada yang kalian kumpulkan. Kita mengumpulkan masalah materi sebanyak-banyaknya. Dan dari materi tersebut kita jadikan pula bangunan-bangunan yang indah, kendaraan yang indah, kemudian perhiasan yang akan nempel di badan kita, atau perhiasan, aksesoris, dan lain sebagainya untuk kehidupan dunia kita. Maka orang yang demikian itu ketika dia melaksanakan dunia full, jadi akhiratnya dia akan merugi. Tapi sebaliknya, kalau dia melaksanakan akhirat full, pasti dunia itu dia tidak akan merasakan puas. Maka utamakanlah, kata Rasulullah, utamakanlah apa yang akan mengekalkan kamu di atas apa yang fana. Jadi artinya kita di sini harus memilih dunia atau milih akhirat. Kalau dunia itu akan kamu tinggal, sedangkan akhirat itu akan kamu tinggali selama-lamanya. Gitu. Monggo, bagaimana, Dr. Wiwin? Iya, kadang-kadang ya memilih dan harus kuat ininya, tekadnya. Diprioritaskan ya akhirat. Pilih yang kekal, pilih yang panah gitu kan? Gitu kita. Ya itu sesederhananya begitu. Tapi mohon maaf dok, realitanya ya dok, banyak memilih dunia. Contohnya apa? Ketika seseorang itu dia bekerja, nah dengan gaji yang memadai untuk dianya, begitu giliran waktu zuhur, capek, sholatnya ditinggal, asar pun ditinggal, malam ngantuk, isya, tinggal capeknya, tinggal lelahnya, ditinggal pula. Begitu subuhnya pun ngantuk, sebentar lagi saya 7:30 harus kerja, jangan dibangunin, bangunnya 6:30, mandi siap-siap untuk apa? Menjemput dunia. Jadi artinya apa? Itulah yang dikatakan dilalaikan oleh dunia. Monggo. Bagaimana, Bu Susi? Ya. Memang sekali dunia. Iya. Dan fitnah untuk umat Nabi Muhammad itu Rasulullah sendiri menyatakan bahwa fitnah umatku adalah masalah dunia, harta dan wanita. Maka hati-hatilah dengan harta dan wanita. Sampai seperti itu Rasulullah mengatakan. Maka kalau orang yang paham tentang harta dan wanita, pasti dia itu akan berhati-hati sekali untuk menghadapinya. Supaya dia tidak dilalaikan oleh wanita dan tidak pula dilalaikan oleh dunia. Kenapa wanita dengan dunia itu identik? Wanita kalau dia tidak dibayar tidak akan mau. Kasarnya begitu. Coba transaksi dengan wanita, tidak dibayar, dia nggak akan nerima. Tapi begitu ditransaksi, ya walaupun mohon maaf, yang bertransaksinya juga dia ya wajahnya jelek, keadaannya itu, tapi dia memerlukan moleknya tubuhnya dia dibayar dengan sekian, ya yang penting uang kan gitu. Mohon maaf, memang realitanya seperti itu. Bagaimana Dr. Wiwin? Iya. Ya, mudah-mudahan kita sudah dapat bimbingan. Amin ya. Tapi saat berdiam masjid itu juga tidak sholat untuk menyebar gitu.
Maksudnya seimbang begitu. Coba kalau seimbang ya, Bu Susi, kerja mencari dunia 8 jam. Ibadah 8 jam enggak? Kalau mau seimbang-seimbangan. Masih banyak cari dunia dong. Coba sholat berapa menit? 5 menit. Kerja di kantor. Berapa jam jenengan? Enggak orang lain, ini kita aja. Coba. Itu aja. Apakah itu seimbangkah? Gitu kan? Enggak seimbang. Tapi karena Allah itu maha bijaksana kepada hambanya, maka ketika dia melakukan kebaikan satu, kalau dia betul-betul ikhlas, Allah akan melipat gandakan dari 1 sampai 10. Seperti itulah. Maka dengan adanya kita sholat yang 5 waktu itu, cuma 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 waktu itu coba. 5 kali 5, cuma 25 menit. Itu apa namanya, koneksi kita kepada Allah yang langsung itu cuman 25. Itu pun ya kalau apa namanya, kalau di dalam 25 menit ini kita betul-betul khusyuk. Tapi kadang-kadang kita ini kan begitu sholat, mungkin ketika rukunya serius, nah, tarik lagi. Ketika sujudnya pun demikian, yang diingat adalah sesuatu yang lagi kita hadapi. Mana seimbangnya? Jauh tidak seimbang. Kalau mengikuti seimbang. Makanya ada orang-orang mengatakan harus seimbang antara dunia dan akhirat. Oh bagus, saya salut kepada orang yang mengatakan seimbang. Kalau dia mencari dunianya 8 jam, ya akhiratnya pun harus 8 jam. Ngajinya baru juga 5 menit, 1 halaman, sudah nguapnya itu berkali-kali. Ya, intinya seperti itu. Tapi tetap kita mengharapkan rahmat. Begitu. Bagaimana, Dr. Wiwin? Bagaimana, Dok? Iya, sudah ada perjuangan terus-menerus. Ya. Hawa nafsu. Mudah-mudahan kita dikasih istiqomah, kita apa namanya, dikasih ilmu yang betul-betul akan membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Nah, dengan cara apa? Dipelajari dari ayat ke ayat, dari kata ke kata. Maka setelah kita mempelajari, mudah-mudahan Allah membuka hati kita untuk bisa paham. Dan ini maksudnya tidak kita mencapai target sekian-sekian gitu kitab yang kita baca, tapi kita ini mencapai target yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Monggo Bu Susi bagaimana? Alhamdulillah. Sudah selesai 19. Ya. Sampai sini monggo barangkali bunda-bunda, Dok, ada pertanyaan, dokter monggo. Enggak ada. Masih ada waktu 3 menit ya, lagi. menit lagi monggo. Dr. Wiwin bagaimana? Ada yang mau disampaikan barangkali? Iya, kadang kan Ustazah kita terbersit nih di dalam hati itu sesuatu yang tidak baik gitu ya. Misalnya secara tidak sadar itu kok gitu ya. Aku alhamdulillah nggak kayak gitu. Pokoknya kayak penyek gitulah istilahnya. Itu kan tidak baik ya Ustazah. Kalau misalnya kita langsung sadar kemudian minta ampun sama Allah, apakah itu saja atau bagaimana ya Ustazah? Dan itu dicatat sebagai apa? Kan sudah saya sampaikan di dalam hadis Muslim, selama ada sesuatu yang ada di hati kita, selama itu belum terucap ataupun belum bertindak kita dari ucapan tersebut, maka Allah tidak memperdulikan. Artinya apa? Allah tidak akan memberi sanksi kepada orang tersebut selama itu masih ada di dalam hati. Tapi ketika dia sudah terucap, kemudian dia sudah bertindak, maka itulah akan ditulis. Seandainya itu kejelekan, Allah akan menulis sebuah kejelekan. Iya, tadi berhubungan dengan ayat yang ke-7 kalau nggak salah. Yang ke 7 atau 8 yang mengatakan bahwa Allah mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi itu Ustazah. Ya. Maksudnya itu ya. Iya, betul. Akan tetapi kalau yang nampak berarti kita sudah bertindak dan mengucapkan, itulah yang akan tertulis. Kan kita dibimbing di dalam masalah pahala bagi amalan, gitu kan? Pahala bagi amalan. Maka ketika dia berniat
untuk melaksanakan kebaikan tapi belum terlaksana, maka ditulis 1 kebaikan. Tapi kalau dia sudah melaksanakan kebaikan tersebut, maka 10 kita dapat kebaikan. Tapi kalau dalam kejelekan, dia belum melaksanakannya, maka tidak ditulis. Tapi ketika dia mau melaksanakan kejelekan, tapi dia takut kepada Allah, dia tertulis 1 kebaikan. Itu di Muslim. Insya Allah nanti kita bahas di waktu yang agak panjang, insya Allah. Kita ulang-ulang. Memang harus banyak pengulangan, karena kita bukan Rasulullah kan. Kalau Rasulullah 1 kali kan memorinya kuat dan paham maknanya. Kalau kita ini tidak diulang-ulang, banyak lupanya. Ya sampai di tanya ya, boleh monggo. satu lagi. Ya, monggo. Terlari gimana? Surat Al-A'la ini kan dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat witir rakaat pertama. Itu apa ya Ustazah kelebihannya atau fadilahnya sehingga Rasulullah itu dalam sholat witirnya itu yang pertama dibaca surat Al-A'la itu. Ketika Rasulullah SAW membaca di dalam witir surat Al-A'la, tidak disebutkan seperti surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, maka di situ keutamaannya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau Sabbihisma Rabbikal A'la ini tidak disebutkan keutamaan seperti itu. Tapi inti daripada yang ketika kita menerjemahkan ini, ketika kita menerjemahkan, kemudian kita mentadaburi dan kita paham dari keseluruhannya, maka itulah hikmahnya, Dok. Gitu. Kan Allah mengetahui dan yang tidak nampak. Maka dengan adanya mempelajari Al-Quran ini sebagai peringatan, maka itu kita akan menambah rasa takut. Dan yang akan masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang jahat, yang buruk akhlaknya. Itu mana-mananya yang ada di sini. Oh, ya Ustazah, baik. Dia yang dijalankan oleh Rasulullah di dalam witir, maka insya Allah alangkah kita meniru saja, gitu kan? Ya. Sami'na. Begitu ya Bu Susi, Dr. Wiwi, sampai di sini. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk memberikan semangat kepada kita, dan betul-betul kita ini berjuang demi untuk kehidupan kita yang abadi, dan mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan di dunia ini kepada kita mudah-mudahan menjadi barokah, artinya bisa mendekatkan diri materi yang telah Allah berikan kepada kita untuk betul-betul lebih dekat kepada Allah dengan cara yang telah kita ketahui melalui Al-Quran dan Sunnah. Amin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya.